Beberapa saat kemudian, 4 orang mencegat kereta kuda seraya berkata, "Stop, beri kami uang kalau ingin meneruskan perjalanan kalian." Seketika kusir menghentikan kereta kudanya seraya berkata, "Aku tidak punya uang. Aku baru narik sudah kalian mintai uang." Begal, "Itu kamu narik membawa 2 penumpang. Beri kami berempat ini untuk beli makan. Sedari siang belum makan. Kami kehilangan pekerjaan sebagai kuli angkut." Kusir kereta, "Apakah kamu tidak mengetahui aku yang juga sering di pasar, yang juga tidak dapat sewa karena tidak ada orang menggunakan kereta kudaku? Nah, makan golok ini." Sambil berkata begitu, kusir mencabut golok dan mengacukan kepada keempat begal. Melihat keberanian kusir, keempat begal rupanya kalah nyalinya, sehingga memperbolehkan kereta meneruskan perjalanan. "Kalian boleh jalan." Segera kusir kereta menghela keretanya di kegelapan malam. Tentu saja Boy dan Hambali tidak ingin melibatkan diri kalau terjadi perkelahian. Ingat pesan Jack Danu, jangan meninggalkan jejak khas yang menunjukkan kita berada di daerah Borobudur, agar kedatangan kita tidak diketahui sehingga tidak terjadi perang frontal. Boy Gatot, paman pemberani ya. Kusir kereta, "Tidak juga, Den. Kalau kita mengalah tiap hari bisa dimintain upeti sama mereka. Maka lebih baik aku melawan." Ternyata berhasil. Nyali mereka juga dengan melihat golok tadi sudah ciut. Maklum, mereka menyadari di jalan yang salah, jadi sudah kalah sebelum berkelahi. Ini zaman susah, Den. Gara-gara berita hantu Patih Lemisegoro bangkit dari kubur yang dihembuskan orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya pasokan bahan pangan dan distribusinya terganggu. Banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama yang terkait dengan pasar bahan pokok. Entah bagaimana mengatasi. Paman tidak paham. Pasti kerajaan sudah memikirkan. Boy Gatot, "Paman, perempatan sebelum ke pasar Borobudur, kita belok kanan. Tidak jauh dari perempatan ini ketemu lagi perempatan yang ada kedai makanan. Kami turun di sana." Kusir, "Baik, Den, sebentar lagi kita akan sampai." Maka kereta kuda dihela berbelok ke kanan, ke arah yang dimaksud Boy Gatot. Tidak berapa lama kemudian sudah sampai di perempatan yang ditunjukkan Boy. "Paman, kami turun di sini. Ini tambahan buat jajan anak-anak di rumah, Paman." Kusir, "Wah, banyak amat, Den. Hari ini aku dapat rezeki. Entah mimpi apa aku semalam." Boy Gatot, "Paman, nanti kalau aku perlu kereta kudanya, Paman aku cari di pasar Borobudur." Kusir, "Silahkan, Den, Paman tunggu. Cari saja nama Paman Kusiro di Kromo." Sambil melambaikan tangan, Boy Gatot dan Hambali meneruskan perjalanan, sementara Kusir meneruskan perjalanan ke pasar Borobudur. Boy Gatot dan Hambali segera bergegas turun, kemudian meneruskan perjalanan ke arah rumah Gunadarma. Mereka tidak mampir di kedai yang dulu pernah mampir saat pertama kali bertemu dengan Jurang Grawah. Mendengarkan pelaporan. Seperti biasanya, malam itu Jack Danu sedang bermeditasi, menghimpun tenaga dalam, sementara Herlan dan Herman sedang berlatih, melenturkan tubuh mereka untuk mengimbangi olahraga gulat yang mereka tekuni. Sambil menunggu pembagian tugas dari Jack Danu, rasanya Herlan Herman ingin membalas budi baik Jack Danu karena mereka pernah ditolong oleh Jack saat tersesat di tahun 2060 dalam era Dakon, sang lorong waktu. Tersesat bersama Hambali karena hukuman saat memainkan Dakon tanpa mengikuti aturan permainan yang tertulis pada daun lontar. Akhirnya dapat kembali ke dunia era 2020 berkat pertolongan Jack Danu Group. Kemudian di era Dakon surga yang hilang, Herman dan Herlan ingin membuat kejutan kepada Jack Danu, namun malahan mereka yang akhirnya ditolong oleh Jack Danu
bersama grupnya plus Hambali. Begitu pula saat mereka diculik di era Dakon Borobudur, suatu misteri. Akhirnya malahan Jack Danu dan grupnya plus Hambali yang membebaskan mereka. Kini mereka benar-benar ingin membantu Jack Danu membebaskan adiknya Ambar yang disandera. Maka mereka kini berlatih serius. Sedang Taat Sugriwo juga bermeditasi untuk mempertajam daya terima komunikasi lewat telepati yang pernah dilatih oleh Jack Danu. Kalau dulu saat masuk lorong waktu di era Dakon Surga yang hilang, Taat Sugriwo hanya berlatih menerima telepati dari Jack Danu karena waktunya sangat sempit. Kini Taat Sugriwo belajar mengirim telepati kepada Jack Danu. Berkali-kali gagal, namun berkat ketekunan Taat Sugriwo berhasil mengirim telepati kepada Jack Danu. Walaupun belum begitu jelas, yang terpenting bisa mengirim dulu sambil belajar mempertajam daya kirimnya. Yang bisa mengirim dan menerima adalah orang yang paling dekat, di antaranya Diana Suneningsasi, karena sebagai kasih yang juga sahabatnya, maka Diana sudah lama dapat mengirim dan menerima telepati dari Jack Danu. Kini Taat Sugriwo juga dapat menerima dan mengirim komunikasi melalui indera keenam kepada Jack Danu, walaupun dilewati dengan susah payah. Tidak semua orang dapat belajar kepada Jack Danu. Bisa apabila ada kedekatan emosional. Taat Sugriwo bisa menerima dan mengirim komunikasi telepati karena mengenal Jack Danu sejak mahasiswa, sehingga bagi Jack Danu lebih mudah mengajarinya. Taat Sugriwo yang besok pagi akan menerima tugas mencari jejak keberadaan Ambar, juga mencari berita sampai seberapa jauh persiapan Durmagata dalam merekrut pasukan untuk merebut kekuasaan kembali. Juga Taat Sugriwo yang belum dikenali oleh penduduk Borobudur setelah kelompok Durmagata ingin mencari tahu di mana kegiatan kelompok Durmagata mengendalikan kegiatan hantu Patih Lembuskoro untuk membuat ketakutan pada penduduk Borobudur dan penduduk Mataram. Menjelang tengah malam, Yoseko Dharmawangsa bersama adiknya Diana Suneningsasi datang setelah menyelesaikan tugasnya memecah belah kekuatan lawan dengan cara menteror. Sementara Boy Gatot dan Hambali juga baru datang setelah mengawal Patih Songgogeni dan mencari berita keberadaan Dyahreni dan Dyarno. Malahan mendapatkan berita bahwa Ambar berada di tangan Dyahreni dan Dyarno sebagai sandera yang tidak kelihatan. Setelah selesai rehat sejenak, Jack Danu, Yos dan Diana sudah selesai melakukan tugas. Beri penjelasan kepada kami semua, juga kepada Eyang Gunadarma. Diana Suneningsasi, memang suasana sangat sepi. Rupanya mereka berhasil melemparkan isu hantu Patih Lembuskoro bangkit dari kubur kepada penduduk Borobudur dan sudah masuk ke kota raja. Banyak aktivitas di malam hari yang terhenti karena isu tersebut, dan wajar kalau pasokan bahan pangan dan distribusinya terganggu. Kami berdua mampir di kedai yang tempo hari kita pernah mampir di sana. Kami berhasil menangkap hantu jadian ini. Kami buat tidak berdaya agar mudah dibawa. Ada 2 yang kami culik dari desa yang berlainan. Mereka lumpuh sampai saat ini belum sadar. Kalaupun sadar, tentu hanya 1 tangan yang mampu bergerak, sehingga sangat sulit melarikan diri. Untuk keperluan interogasi, aku serahkan kepada Boy dan Hambali saja. Aku tidak ingin melakukan agar mereka merasa bahwa kami pernah menolong saat di kedai dulu. Biar mereka tetap menganggap bahwa yang mengalahkan dan menculik adalah orang yang mengalahkan mereka dulu. Mereka ternyata anak buah Jurang Rawah yang dulu pernah dikalahkan oleh Boy dan Hambali. Saat sadar mereka akan mengalami stres. Karena yang berhasil menculik dia adalah orang yang pernah mengalahkan dia. Ini untuk membuat ciut nyali lawan. Mereka aku tidurkan di rumah belakang pada kamar terpisah.
agar memudahkan interogasi esok hari. Aku rasa laporan kami cukup ini dulu.